balik lagi bareng kami Gun dan Vira di Pengen Kerja. Sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi pada pesawat Sriwijaya Air SJ182. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga ketabahan untuk menghadapi musibah ini. Nah, sebelum kita mulai video ini, mungkin lebih baik kita berdoa sebentar untuk korban, baik itu penumpang maupun awak pesawat. Nah, sesuai dengan judul video kali ini, Vir, kita bakal bahas tentang jejak digital. Karena pada topik ini adalah topik yang lagi booming di Indonesia saat ini, Vir. Tapi sebelum aku lanjut, Vir tahu nggak nih, apa sih jejak digital itu? Sama kayak namanya, pasti itu ada kata jejak atau peninggalan. Bener banget. Jadi sederhananya, jejak digital itu adalah berbagai macam data atau informasi milik kita yang kita simpan di perangkat elektronik, entah itu smartphone, laptop, dan lain sebagainya yang itu tersambung dengan internet. Dan berbagai macam data yang entah itu kita unggah atau kita upload dan lain sebagainya, itu adalah jejak digital. Tapi kalau kita belajar lebih lanjut lagi nih, Vir, ini ada sebuah hal menarik sih terkait dengan jejak digital. Jadi jejak digital itu pada dasarnya dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya itu pasif dan juga aktif. Jadi kalau pasif, sederhananya itu adalah data atau informasi yang kita nggak sengaja, kita nggak sadar, itu terlacak, tertinggal. Jejak digital itu sudah tertinggal. Contohnya mungkin Vira pasti pernah nih, kita semua pasti pernah. Ketika kita ingin membuat sebuah situs web tertentu, kadang-kadang kita pasti akan mengklik sebuah link. Dan secara nggak sadar, mungkin ada sebuah link iklan yang buat kita masuk ke tab lain. Nah, itu adalah jejak digital kita yang secara tidak sadar kita tuh meninggalkan di situ. Sedangkan kalau aktif itu ya kita secara sadar, kita secara mengetahui kita meninggalkan itu. Contohnya mungkin seperti ketika kita mengupload sebuah foto postingan di Twitter, TikTok, atau mungkin Instagram. Nah, itu yang sifatnya aktif, ya. Oke, berarti kalau kayak GPS itu juga termasuk jejak digital ya? Benar banget, GPS itu juga termasuk jejak digital dan melalui data dari GPS itu bisa memberikan berbagai macam informasi, Vir. Oke, berarti jejak digital ini seperti dua sisi mata pisau ya? Benar banget. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga. Coba sih sekarang Gun sebutin dulu nih, apa aja dampak positif yang bisa ditimbulkan dari jejak digital? Oke, jadi kalau kita bicara soal jejak digital, dampak positif itu banyak banget. Contoh sederhananya kayak tadi, barusan. Jadi sebelum aku take video ini, sempet aku scroll IG. Nah, nggak tahu kenapa, jujur nggak tahu kenapa sih. Hari ini tuh banyak banget temen aku yang share postingan-postingan motivasi, kalimat-kalimat bijak seperti itu. Nah, meskipun itu cukup mengganggu karena banyak banget, tapi secara tidak langsung itu memberikan aku motivasi. Karena jujur ketika aku take video, kadang memang ya namanya juga masih pemula ya, jadi pasti ada perasaan grogi. Dan itu yang bisa menjadi penguat bagi aku sih. Dan selain itu juga, dampak positif lain itu banyak banget. Kayak misalnya, itu bisa sebagai catatan sejarah atau berita. Jadi kita bisa tahu berita-berita yang terjadi di masa lalu. Contohnya seperti itu. Bisa juga yang terpenting menurut aku itu adalah jejak digital itu bisa menjadi sebuah kenangan sih bagi kita. Menjadi sebuah kenangan bagi kita maupun orang yang kita kasihi. Jadi kadang mungkin ketika kita kangen dengan orang tua, adik, kakak, atau mungkin keluarga, kita bisa melihat jejak digital itu. Contohnya seperti itu, Vir. Tapi sebenarnya belum selesai. Okay. Nah, tapi sebenarnya jejak digital itu nggak cuma memberikan dampak positif aja sih, tapi juga bisa memberikan dampak negatif bagi kita juga. Benar, itu tadi yang aku mau bilang. Jadi jejak digital ini punya dampak positif tapi punya dampak negatif juga. Nah, dampak negatifnya ini seperti bumerang buat kita. Jadi semakin bijak kita menggunakan internet atau data kita, semakin positif juga feedback yang kita dapatkan. Tapi kalau kita menggunakannya secara tidak bijak, itu dampak negatif yang timbul akan semakin banyak. Misalnya nih ya, kita ngepost atau tweet, biasanya kan kita dulu pakai Twitter ya, sering nge-tweet konten-konten yang isinya negatif gitu tentang suatu isu. Nah, itu bisa menjadi bumerang buat kita. Karena misalnya kita udah ngepost dulu, terus kita melamar suatu pekerjaan dan perusahaan ini mencari tahu tentang kita melalui media sosial kita. Terus dia menemukan post itu.
Nah, bisa jadi hal ini menjadi salah satu indikator kenapa kita ditolak di perusahaan itu. Benar-benar. Selain itu, juga dampak negatifnya bisa menjadi pencemaran nama baik. Terus penggunaan identitas kita tanpa kita ketahui, seperti itu. Benar banget Fir, dan mungkin kasus yang paling sering terjadi nih, biasanya terjadi ketika aku masih mahasiswa sih keseringan. Jadi kayak banyak banget teman-teman aku yang aku nggak tahu kenapa, nggak tahu dari mana mereka tahu nomor aku, tiba-tiba mereka chat aku Fir, chat aku, ya fotonya sama persis, gaya bahasanya sama persis, namanya sama persis. Jadi mereka chat aku minta transferan uang. Nah itu, terus juga sempat juga ada kasus juga ini sih Fir, ini udah zaman dahulu sih, tapi kadang sesekali juga terjadi sih di masa-masa saat ini. Contohnya seperti ada keluarga kita, kerabat, kakak, adik, atau mungkin orang tua, itu yang dia meminta bantuan ke kita. Tiba-tiba malam-malam nelpon, minta tolong karena dia ditangkap polisi, karena ada kasus narkoba atau apapun sehingga membutuhkan tebusan uang. Nah, contohnya seperti itu. Itu bahayanya jejak digital jika dimanfaatkan secara negatif. Itu yang ngaku-ngaku itu ya. Jadi Iya, bener-bener. mereka pura-pura jadi polisi terus nelponin keluarga kita gitu ya. Iya, benar Nah, banget. itu bahaya banget sih, apalagi kalau misalnya kita itu sudah panik ya di Iya. kondisi itu, terus akhirnya kita transfer atau memberikan mereka uang atau yang lainnya ya kan. Nah, itu bisa jadi hal yang sangat merugikan buat kita. Nah, tapi sebelum kita lanjutin nih Fir, tadi kayaknya Fir sudah nggak sabar pengen lanjutin. Jadi sebelum kita lanjutin lagi, ini ada sebuah lowongan kerja yang mungkin ini bakal cocok banget buat kalian, apalagi di masa-masa pandemi seperti saat ini. Langsung aja, let's see. Terdapat sebuah lowongan pekerjaan sebagai kepala unit rekam medis dan informasi. Dibutuhkan seorang pria atau wanita dengan usia maksimal 40 tahun yang berlatar belakang pendidikan minimal D3 jurusan rekam medis atau dokter umum. Menguasai ketentuan ICD-10 dan ICD-9. UU Kesehatan, Ilmu Teknik Informatika, Rekam Medis, Sistem Informasi, Medis dan Manajemen Rumah Sakit. Selain itu, memiliki pengalaman di bidang tata kelola. Nah, itu dia informasi beberapa lowongan yang bisa kalian apply. Segera kirim lamaran kalian ke email yang ada di bawah ini ya. Nanti emailnya juga aku taruh di description box. Nah, untuk menghindari dampak negatif yang timbul, kita ada beberapa tips nih buat kalian. Yang pertama, hindari mengunggah atau mengupload hal-hal negatif. Karena ketika kalian mengupload hal negatif itu tuh sudah menjadi konsumsi publik ya. Nah, dan kita itu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan. Bisa aja orang lain itu menyebarluaskan konten yang kita upload itu. Dan jika sudah tersebar luas nih ya Gun, itu sudah sulit untuk kita kontrol dan bisa jadi bumerang untuk kita. Jadi ada aja orang yang kontra dengan kita, jadi tidak setuju dengan konten kita, malah mereka protes ke kita. Terus mereka juga bisa menilai kita negatif seperti itu. Nah, yang kedua ini sebenarnya juga masih berkaitan dengan yang nomor satu, yaitu bijaklah dalam menggunakan data atau informasi. Dan yang terpenting adalah kalian mesti tahu, mesti bisa membedakan mana itu data untuk pribadi dan juga untuk publik. Jangan salah dalam memilih. Dan yang terpenting adalah ketika kalian sudah menentukan mana yang untuk pribadi, kalian harus mengamankan data tersebut. Jangan sampai data tersebut jatuh ke tangan orang lain. Jangan sampai nasib kalian seperti artis-artis yang saat ini lagi booming ya. Kenapa? Karena ketika kalian sudah data tersebut sampai ke orang lain, entah itu mungkin ponsel kalian hilang atau mungkin dipinjam teman terus ternyata data itu copy atau lain sebagainya, itu bakal susah banget sih buat kalian. Bisa jadi data kalian ini akan disebarluaskan. Dan lebih parah lagi, ketika sudah disebarluaskan, maka data tersebut tidak akan bisa hilang. Yang ketiga, bijak menggunakan internet. Nah, ini berkaitan semua ya. Karena kalian harus bijak ketika menggunakan internet, seperti kalian harus tahu apa yang kalian upload, kalian harus tahu apa yang kalian download, kalian harus tahu situs mana yang baik untuk dikunjungi. Terus kalian juga harus tahu data atau informasi apa aja yang patut diberikan ke publik atau ke suatu situs.
Karena kalau misalnya kalian memberikan informasi dengan gamblang atau dengan cuma-cuma, itu seperti menelanjangi diri kalian ya, kayak gitu. Jangan sampai kalian memberikan informasi sensitif seperti nomor KTP, terus alamat rumah ya kan, terus nomor telepon, itu jangan sampai. Karena ini bisa disalahgunakan oleh orang lain. Dan jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang lagi booming seperti itu. Kalian harus mencari informasi terkait isu tersebut. Kalian harus tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah terkait isu tersebut. Seperti itu. Oke, jadi sekian untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah mau menonton. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, segera share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. See you!